warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Setio Budi Laksono. Di materi hari ini untuk yang DDG masih di dasar-dasar desain grafis. Ini ada prinsip-prinsip tata letak. Prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis. Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat, masih ingin mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga kita tetap semangat. Kemudian jangan lupa jika nanti saya upload di YouTube, jangan lupa klik subscribe ataukah klik loncengnya atau klik like. Dan jika kalian suka ataukah kalian juga tidak suka, bisa klik dislike. Mari kita lihat presentasi berikut. Nah, kita lihat untuk yang slide pertama masih seperti ini. Kemudian kita masuk ke slide ke yang kedua. Nah, slide ke yang kedua di sini ada prinsip-prinsip tata letak, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama itu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Itu mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara proporsi, irama, ritim, keseimbangan, kontras, kesatuan, unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Yang keterampilannya itu menempatkan hasil prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, ritim, keseimbangan, kontras, kesatuan, atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu: 1. Siswa dapat menjelaskan prinsip tata letak desain. Yang kedua, siswa dapat menguraikan prinsip desain. Yang ketiga, siswa dapat mengintegrasikan prinsip ke dalam desain. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan desain sesuai dengan prinsip. Nah, ini materinya. Materi pembelajarannya adalah pengertian layout. Layout menurut bahasa memiliki arti letak, sedangkan menurut istilah, layout merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, memadukan unsur-unsur komunikasi grafis, teks, gambar, bidang, dan lain-lain. Hasil menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Secara umum, prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak terdiri di atas kesatuan, unity, keselarasan, harmoni, keseimbangan, balance. Unsur yang disusun desain bisa dikatakan menyatu apabila keseluruhan tampak harmonis, keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Harmoni. Harmoni dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu harmoni dalam segi bentuk. Harmoni yang dilihat dari bentuk ialah keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Hal ini dapat dilihat dari segi bentuk dan ukurannya pada media, misalnya brosur, leaflet, poster, dan lain-lain. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi keserasian antara keseimbangan antara warna atas, maaf ya, ini sekalian yang kemarin bukan degradasi tapi gradasi warna ya. Jadi warna biru, di sini juga ada biru, dan seterusnya. Dan ini ada warna yang lain ya. Kita lihat harmoni dari segi warna. Dari segi warna memiliki pengaruh yang amat besar karena tiap-tiap warna memiliki sifatnya masing-masing, seperti merah yang memiliki arti berani, biru yang memiliki tenang, dan lain sebagainya. Contoh gambar kesatuan unity, keserasian. Sini kita lihat. Nah, ini kesatuannya seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat ini menyatu. Jadi ini menyatu, ini menyatu. Nah, misalnya gambar satu saja kemudian di putar-putar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan kesatuan atau keselarasan, sehingga menghasilkan gambar yang lebih baik. Ini keseimbangan atau balance.
Setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Hal ini memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan akan lebih terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan kondisi yang sama berat. Pembagian tersebut dapat dilihat dengan prioritas horizontal, kanan kiri, vertikal, atas, bawah. Nah, bisa kita lihat gambar yang ini ya, yang nampak di sini. Kalau yang di belakang saya ini kok malah nggak nampak ya. Nanti kita lihat yang nampak sini keseimbangannya. Misalnya di sini gambar dua gambar, yang satunya cuma dibalik aja sebenarnya. Yang ini daunnya yang di atas, sedangkan yang ini warna apa ini? Warna lautnya, warna langitnya, warna langitnya. Nah, keseimbangannya antara ini dengan ini hampir sama sebenarnya, hanya saja perbedaan dengan warna saja, gitu ya. Ini pun juga sebenarnya sama, ini masih ketutupannya, mohon maaf. Nah, ini yang dinamakan keseimbangan sebuah karya desain. Ada dua metode pendekatan dalam menciptakan keseimbangan. Keseimbangan simetris, formal balance, merupakan keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas bawah, secara simetris atau setara. Keseimbangan ini bersifat sederhana, terkesan resmi atau formal. Keseimbangan asimetris, informal balance, merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur berbeda antara kiri dan kanan, namun komposisinya terasa seimbang. Keseimbangan asimetris dapat dilakukan dengan penyusunan ukuran garis, warna, bidang, dan tekstur. Kesebandingan atau proportion, ini kesebandingan merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian dengan lain bagian dengan unsur secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Jadi ini kesebandingan, misalnya seperti ini, unsur-unsur yang tertera di seperti ini. Maka kalau misalnya ini lingkaran, nah seperti ini. Jadi proporsi yang dari kecil sampai ke atas, jadi kelihatan proportion. Kemudian ini pun juga sama ya, jadi lingkaran semuanya sama. Kemudian ada yang dinamakan irama atau ritim. Irama adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Irama menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lain. Irama visual tersebut dapat berupa repetisi atau variasi. Nah, ini sebenarnya sama, pada prinsipnya sama. Ini gambar ini dengan gambar ini sama. Kemudian gambar ini juga sama. Jadi garisnya saya kira sama semua ya. Kemudian untuk unsur yang di dalam, kalau ini ada garis ya berarti ini garis semua sampai pojok. Kemudian kalau ini ada zigzag ya berarti zigzag semua. Ini zigzag semua sampai dengan ini. Kemudian ini tanda panah digabungkan jadi satu, ada segitiga seperti ini. Maka yang timbul itu adalah iramanya atau ritim tata letaknya itu bagus. Kemudian seperti ini pun juga dinamakan irama atau ritim atau pengulangan ya. Jadi yang mengatur supaya tata letaknya bagus. Penekanan atau fokus, emphasis. Dominasi merupakan salah satu prinsip tata rupa yang harus dalam karya seni dalam desain. Dominasi berasal dari kata dominansi yang berarti keunggulan. Sifat unggul dari istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik pusat perhatian
dominasi membuat beberapa tujuan, yaitu menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Penekanan fokusnya seperti ini. Kalian lihat yang ditekan adalah gambar ikannya, berarti ikan ini yang ditonjolkan. Penekanannya pada ruang, berarti mungkin ini warna kuningnya ini yang ditekan supaya kelihatan bahwa ini adalah sebuah ruangan yang nuansanya adalah warna kuning, atau fokusnya apa. Nah, kemudian kontras. Kontras itu adalah perbedaan yang mencolok pada unsur tata letak. Kontras dapat Anda lakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mencolok. Ukuran foto ilustrasi dibuat besar, di antara yang kecil menggunakan pemilihan font yang berbeda, tipe font maupun ukurannya, mengganti irama serta arah juga dapat Anda lakukan. Ini kita lihat kontrasnya seperti ini, jadi antara mungkin nggak matte ya, antara ungu dengan warna kuning. Nah, ini yang dinamakan kontras, warna-warna yang ada di sini. Ini seperti ini, merah, kemudian ini kontras split. Nah, merah, ungu, kuning, biru, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita padukan mungkin nggak akan sama, seperti halnya kalian menggunakan baju yang atas merah, kemudian yang bawahnya adalah hijau. Mungkin nggak akan kelihatan serasi. Nah, maka kalian kalaupun mau ada yang kontras, silahkan. Di sini sebagai tata letaknya, kalau di dalam desain grafis itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Repetisi itu adalah pengulangan seperti ini. Nah, ini namanya pengulangan, permainan pengulangan dalam rangkaian komposisi desain. Maaf, ini repetisi ya. Digunakan agar setiap elemen desain mempunyai kesamaan unity terikat antara elemen satu elemen lain. Misalnya repetisi warna, bentuk yang berbeda, repetisi garis dengan dimensi yang sama pada warna yang berbeda, repetisi white space, repetisi saya ulangi untuk yang repetisi ya. Repetisi ini adalah sebuah permainan pengulangan dalam rangkaian komposisi desain. Repetisi digunakan agar setiap elemen desain mempunyai kesamaan unity terikat antara elemen satu sama lain elemen lainnya. Misalnya repetisi warna, bentuk yang berbeda, repetisi garis dengan dimensi yang sama pada warna yang berbeda, repetisi white space, repetisi tekstur, dan lainnya. Nah, ini kita lihat ada hitam, ada putih, hitam, putih, hitam, putih. Jadi pengulangan. Nah, kemudian ini satu garis, kemudian dibalik. Jadi misalnya ini satu garis, ya ini berarti dibalik. Ini ya. Kemudian yang satunya lagi, sini seperti ini, gambar-gambar yang seperti ini, maka akan kelihatan ini pengulangan aja. Jadi ini cuma dibalik terus sampai menghasilkan sebuah karya seni. Kalau yang ini sebuah tikar ya, anyaman itu. Nah, anyaman kalian bisa lihat ini juga pengulangan yang ini setelah dia masuk, dia keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk, keluar, terus seperti itu sampai hasilnya menghasilkan sebuah anyaman ya, teksturnya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk yang tugas ini saya kepengen mengambil sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Soalnya di sini ya, kita lihat tugas proyeknya, buatlah suatu desain dengan tema new normal seperti ini. Nah, new normal atau tulisan new normal seperti ini, atau poster ya, poster new normal. Nah, ini silakan kalian mau menggunakan seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan tata letak ritim. Maksudnya tata letak ritim ya ini seperti ini. Menempatkan bentuk-bentuk yang seperti ini, kemudian sehingga menghasilkan tatanan yang lebih bagus. Kemudian ditulisi dengan tulisannya normal. Terserah kalian mau ditaruh di atasnya atau di sampingnya, silahkan. Mau cuman garis-garis saja atau yang seperti garis kemarin itu, silahkan garis-garis, kemudian ada lingkaran-lingkaran. Yang penting dia memuat ini pengulangannya atau repetisinya. Kemudian kalau mau keseimbangan atau balance-nya ini warnanya,
silahkan, mau warna apa saja silahkan. Nah, kalau yang ini bisa kita lihat ini udah balance ya, ini merah, kemudian seterusnya. Kemudian ini yang saya tekankan adalah ritme dan repetisi. Nah, repetisinya mau pengulangannya sebuah seperti lingkaran seperti ini atau kotak-kotak, silahkan mau ditaruh di mana. Jadi akan menghasilkan sebuah tulisan yang lebih bagus. Kemudian tulisan new normal ini tulisannya tidak harus tegak seperti ini. Kalian mau menggunakan tipografi silahkan, mau dikasih misalnya seperti batu bata ataupun apa, nah silahkan. Itu juga termasuk dalam ritme atau repetisi ya. Nah, itu tatanan. Atau mau misalnya kalian senang dengan apa namanya emoji. Nah, emoji mau ditaruh di sini silahkan. Mau menjadi yang lebih baik, lebih bagus silahkan. Kalaupun kalian baru bisa mencoba satu warna hitam sama putih saja silahkan. Kita prinsip dasarnya adalah kita coba belajar aja dulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Jangan lupa kalian upload di dalam channel tugas, nanti akan saya upload di YouTube untuk yang ini. Kemudian kalian tugasnya silahkan upload di Microsoft Teams seperti biasa. Nilainya standar biasa, kalaupun yang biasa kita mulai dari 75. Yang penting kalian bisa mengumpulkan itu sudah saya kasih 75. Bahkan sampai menjadi lebih bagus akan saya nilai 80. Lebih bagus lagi bisa nyampe 90. Mungkin itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.